Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, gaya kampanye salah satu kandidat presiden yang kerap disampaikan dengan emosional, disertai dengan ungkapan marah serta hujatan, dikhawatirkan dapat memprovokasi pendukung menjadi emosional, terutama jelang kampanye akbar yang akan dimulai pada 21 Januari mendatang. Ucapan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait etik dan menyebut bagian anggota tubuh dalam bahasa Jawa di acara internal Partai Gerindra viral di media sosial pada Desember 2023. Mayoritas netizen menilai tidak seharusnya calon presiden mengatakan hal tersebut. 9 Januari lalu saat berorasi di Gor Remaja Pekanbaru, Prabowo mengumpat lantaran geram setelah ada yang menyindir soal kepemilikan lahan yang dikuasainya. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau sih? Dia ngerti nggak ada hatiku, hak guna usaha, hak guna bangunan. Iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Faktanya gaya kampanye salah satu kandidat presiden yang kerap disampaikan dengan emosional serta ungkapan marah hujatan disebut turut memprovokasi pendukung menjadi emosional dan tidak rasional hingga memicu fanatisme. Baru-baru ini ancaman intimidasi hingga teror dilakukan masyarakat ke politikus atau capres kubu lawan. Seperti yang dialami Anies Baswedan yang ditengarai buntut narasi-narasi kekerasan yang dilontarkan para elit. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mengungkap kekhawatirannya bila negara dipimpin sosok yang pemarah. JK menyebut kepala negara lain dikhawatirkan terancam bila berdebat dengan sosok pemimpin pemarah. Ya kan? Kalau kawan kita yang satu marah terus. Bagaimana kira-kira negara dipimpin orang yang suka marah gitu kan? Waduh. Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain? Bisa ditunjuk kepala negara lain. Analis politik Ahmad Hairul Umam mengatakan pemimpin yang tidak mudah mengendalikan emosi berpotensi dalam ketidakstabilan mengelola pemerintah. Kalau bisa bicara tentang pemimpin yang eratik, yang tidak mudah untuk mengendalikan emosi, mudah berubah-ubah, tentu hal itu berpotensi kemudian menjebak yang bersangkutan misalnya ketika mendapatkan amanah untuk kemudian masuk dalam sejumlah kubangan kontroversi, sehingga kemudian seringkali dihadapkan pada realitas instabilitas pengelolaan pemerintahan itu sendiri. Marah itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak pada satu titik stabilitas emosional. Dan itu seringkali kemudian tadi menciptakan strategic miscalculation. Gaya komunikasi para kandidat akan sangat mempengaruhi persepsi dan penilaian masyarakat terhadap mereka. Gaya komunikasi yang baik tentunya akan memperkuat kesan kepemimpinan dan kemampuan calon pemimpin dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh negara. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.